di video kali ini gue mau ngasih tahu nih rekomendasi aksesoris buat Nintendo Switch 2 kalian. Biar kalian gak salah beli, atau biar gue aja deh yang rugi, kalian nggak jangan sampai rugi ya. Jadi tonton video ini, lihat aksesoris apa aja yang gue rekomendasiin buat Switch 2 kalian, oke? Oke guys, yang paling pertama banget itu adalah tempered glass. Ya, di sini udah gue pasangin tempered glassnya ya. Nah, kenapa tempered glass dan bukan cuman anti gores doang? Karena kalau anti gores itu bisa berpotensi buat ngangkat anti gores bawaan dari Switch 2 ini. Nah, dimana gue udah baca-baca di websitenya originalnya mereka, di website official maksudnya. Di situ untuk Switch 2 ini layarnya dia udah banyak lapisannya dan ada pelindungnya juga dari sana. Nah, kalau kita pakai cuma anti gores biasa, khawatirnya nanti ketika kita cabut itu juga ikut keangkat untuk anti gores yang bawaannya. Jadi untuk lebih bagusnya dia itu direkomendasiin pakai tempered glass. Tapi tetap aja nih, correct me if I'm wrong ya guys ya. Dan untuk tempered glass yang gua pakai ini adalah tempered glass yang jenisnya anti radiasi dari merek Dobe seperti itu. Dan ini gua pasang sendiri. Cuman memang sayang untuk pemasangannya nggak gua videoin ya guys ya. Sorry banget. Oke, untuk yang kedua, ini masih nempel di badan switchnya dulu. Yang kedua ini adalah casingnya. Nah, di sini gua akan nunjukin dulu boxnya. Casing yang gua pakai adalah dari ini, Genki Attack Vector. Di sini namanya adalah Genki Attack Vector Swappable Grip Case for Switch 2. Oke, jadi untuk tampilan boxnya seperti apa? Ini dia. Ini adalah tampilan depannya. Ini ada gambarnya kalau udah dipasang. Ini tampilan dari atasnya. Ini tampilan dari bawahnya seperti ini. Oke, ini sampingnya kosong, kosong. Dan untuk belakangnya nih, nah dia seperti ini guys untuk tampilan belakangnya. Nah di sini dia udah gambarnya dog friendly ya. Dan di sini ada 3 grip case yang bisa digonta-ganti seperti itu. Nah ini tampilan kalau dia udah dipasang di switchnya. Nah gimana penampilannya secara langsung? Gua kasih lihat nih. Oke, yang ini adalah tampilan belakangnya. Oh ya, di sini dia itu magnetik ya. Jadi ini bisa nempel magnet. Dan sekarang sekalian langsung aja ya, kita coba mumpung lagi bahas. Ini magnetik untuk fan cooler ya. Ini untuk di HP, tapi ini jangan ditiru ya. Maksudnya ini jangan dipakai buat ke Switch 2 kalian atau di casing ini karena nggak akan berpengaruh apapun. Ini cuma ngetes magnetnya. Jadi ini gunanya buat powerbank sih biasanya. Oke, hanya seperti itu dan ini udah nempel. Ini memang belum gue cabut untuk magnetnya, nanti aja gue cabutnya ya. Oke, jadi berfungsi dengan baik ya dan normal. Nah, di sini itu tidak akan mengganggu stand kalian. Tuh, stand switchnya tuh. Jadi ini pakai stand yang original. Dan ini sangat-sangat rapih ya untuk desainnya seperti itu. Oke, kita taruh sini dulu ya untuk switchnya dan kita lihat untuk di controllernya seperti apa. Nah, di controllernya di sini langsung gua pasang yang atau langsung terpasang untuk anchornya. Jadi seperti itu. Di sini ada anchor mode, ada balance mode, sama satu lagi lighten mode kalau nggak salah ya namanya. Seperti itu dan ya ini bentuknya seperti ini dia. Nah, untuk di bagian depannya memang nggak ke cover ya, tapi ini udah bagus banget sih. Jujur ini nyaman banget buat tangan gue yang gede. Nah, kalau gue itu tingginya 182 cm. Jadi memang gue butuh banget ini yang anchor mode ini. Tapi buat kalian yang tangannya lebih kecil
atau memang pengen yang lebih menyesuaikan lagi, itu masih ada dua mode lainnya yang lebih sedang dan yang paling kecil seperti itu. Nah, gimana tampilannya kalau dia udah terpasang di switch 2-nya? Yuk kita lihat ya. Oke, jadi ini memang tidak mengganggu dari switch 2-nya. Dia bisa dibongkar pasang. Nah, itu yang bagian yang gue paling suka, guys. Jadi dia bisa dipasang untuk di tabletnya juga atau dibongkar juga oleh tabletnya ya. Jadi kayak gitu. Nah, terus di sini selain itu kita juga tes apakah benar dia dog friendly seperti yang ada di boxnya ya. Coba gua ambil docknya dulu ya. Oke, ini docknya di switch 2-nya. Nah, sekarang langsung coba kita masukin aja sekalian sama engkornya ini ya. Ini kita langsung masukinnya sama engkornya ya guys ya. Jadi nggak gua lepas. Kita mau nyoba. Iya, apakah bisa? Iya, bisa guys. Approve ya, dog friendly. Jadi ini case yang paling rekomen buat kalian. Dia nggak perlu tambahan lagi, dia langsung pakai dog original yang memang udah ada fan bawaannya katanya ya. Jadi seperti itu, dan ini memang top banget nih untuk case-nya. Bisa kalian coba, bisa kalian langsung beli, cari aja di toko-toko kepercayaan kalian. Nah, lihat tuh, ini masih di dock dan ini bisa gue lepas seperti itu. Oke, dan untuk kalian, gua juga rekomendasi ini karena ini bisa dilepas dan karena ini udah pakai encore mode ya. Jadi dia nggak akan bisa buat pakai yang grip bawaannya kalau kita mau bikin jadiin yang stick itu tuh. Gua lupa namanya apa guys, sorry. Pokoknya yang joyconnya itu. Nah, gua beli joycon yang grip joycon yang third party lagi. Di sini lagi-lagi mereknya dari Dobe. Dan ini dia untuk joycon charging gripnya seperti itu. Nah, di dalamnya ini untuk kita ya selain dapat yang ini nih, kita dapat dua ya. Jadi bisa maksimal dua pasang joycon seperti itu. Jadi di sini dalamnya kita dapat yang ini sama untuk kabel Type A to Type C seperti itu. Nah, kayak gimana contoh joyconnya? Oke, jadi contoh dari joycon gripnya salah satunya adalah seperti ini. Nah, ini yang jadi pilihan gua karena ya itu tadi, dia nggak ganggu untuk kalau kita pakai yang ini, casing yang ini, nih belakangnya ini. Karena bagian yang ini nih buat nyaman banget sih menurut gua. Ini gede lagi-lagi. Ini pas banget buat di tangan gua ya. Nah, sekarang kita langsung coba aja ya. Oke, langsung kepasang ya. Dan satu lagi. Nah, gimana? Tampilannya keren banget kan? Nah, di sini yang gue suka di sini mainnya jadi lebih nyaman. Terutama kalau misalnya kita lagi ngedocking atau setidaknya kita pakai stand biasa aja, kita mau agak jauhan, kita lagi mau santai dari layar seperti itu. Jadi nggak deket-deket banget. Nah, untuk aksesoris terakhir, oke sebentar ini gue pinggirin dulu. Yang gue rekomendasiin kalau misalnya kita mau berpergian, lagi-lagi ini dari Dobe, yaitu tasnya nih. Nah, tasnya langsung aja beli yang paling gede biar muat docknya, biar muat juga banyak hal deh, charging gridnya tadi, terus bisa buat bawa kabel-kabel tambahannya, HDMI-nya juga, chargernya juga. Dan ini tasnya dia udah dapet untuk dari slot atau cartridge-nya seperti itu. Nah, ini untuk tampilan atasnya seperti ini ya. Dia udah ada slot cartridge-nya ya. Seperti ini. Dan di sini udah ada tambahannya buat naruh kabel-kabel sih kalau gua biasanya ya.
Ini sebagai contoh tuh, gua ada naro banyak kabel di sini lah ya pokoknya. Nah, untuk yang lapis keduanya bagaimana? Yuk kita lihat ya. Oke, ini dia lapis keduanya. Nah, yang bagian ininya bisa kalian atur sendiri nih guys. Seperti ini nih, bagian ininya bisa diatur sendiri. Jadi nanti dia bisa kalian ambil juga sih, bisa polos kayak gitu. Bisa polos atau nanti bisa dibikin seperti ini sih pokoknya. Suka-suka kalian deh. Jadi dia memberikan kebebasan buat kita sebagai penggunanya. Nah, selain tadi untuk cartridge slotnya, kita juga dapat tambahan slot yang seperti ini. Ini langsung dari tasnya nih, udah sepaket sama pembeliannya. Oke, gua buka ya. Nah, seperti ini dia. Oke, dia dapat berarti 1 2 3 4 5 6 12 24 slot dia guys. Oke ya. Oke, kita tutup lagi ya. Kita taruh dulu. Oh iya, nah di sini gua udah naruh buat ini yang tadi, yang charging gripnya satu lagi. Jadi di sini charging gripnya itu ada yang ini sama yang ini. Nah, ini kita bisa muat 4 dan dia bisa disatukan seperti ini. Tuh, bagus ya. Kalau mau dipasang juga bisa kayak begini nih. Nah, tuh. Jadi bayangin aja kalau 4 dia bakal numpuk atau ya bakal lebih cantik lah. Seperti itu karena kelihatannya full. Cuman sementara ya gue masih belum beli lagi Joy-Con-nya yang tambahan karena gue masih galau mau beli Joy-Con tambahan kayak gini atau Pro Controller. Oke. Oh iya, di sini gue udah nyimpan yang tadi nih untuk gripnya. Oke, gue ambil dulu ya. Untuk gripnya, ini grip yang paling kecil nih. Nah, ini kecil kan. Kalau buat tangan gue yang segini, jelek guys. Bukan jelek, maksudnya nggak nyaman. Tapi buat kalian yang tangannya memang lebih kecil, nah mungkin ini grip yang paling cocok buat kalian. Jadi ini bisa disesuaikan. Tapi kalau kalian butuh yang lebih gede lagi, masih merasa belum nyaman, ini ada yang ukurannya medium nih. Nah, ini hampir sama kayak yang Angkor, tapi yang Angkor itu memang paling bulky. Ini kira-kira segini nih kalau buat di tangan gua nih ukurannya tuh. Ini sebenarnya sih udah nyaman buat gua, tapi ya lagi-lagi gua merasa kayak masih lebih gede lagi, pengen yang lebih gede lagi, makanya itu yang Angkor ini gua pakainya. Nah, gimana caranya lepas grip ini? Yang pertama, slide ke bawah ya, udah ada bunyinya, lalu tarik. Begitu caranya. Nah, untuk pemasangannya juga sama. Kita sesuaikan yang kiri sama yang kiri, yang kanan sama yang kanan ya, tentu saja. Di sini ada tulisannya nih L. L nanti nih, kalau mudah-mudahan kelihatan ya ada tulisan L, nanti yang sebelah kanan tulisannya R tentu saja. L for left untuk left dan R untuk right atau kanan, seperti itu ya. Nah, ini caranya sama. Kita pasang begini, lalu kita slide ke atas. Nah, gitu. Udah kan tuh, terpasang dia tuh. Nah, ini yang model Angkor tadi tuh. Oh iya nih, sekarang gua kasih lihat model Angkor dia segede ini. Tuh, paling gede kan, nyaman tuh buat gua tuh. Cakep deh. Oke. Sekiranya itu aja rekomendasi aksesoris Nintendo Switch 2 dari gua buat kalian. Atau kalian ada nambahin rekomendasi lagi nih kalau sekiranya yang pengen gua review atau ide-ide dari kalian apa yang bagus, itu boleh banget kasih tahu ke gua dan taruh itu di kolom komentar. Oke, sekian aja video dari gua. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini
cukup dengan cara like dan subscribe aja. Udah seperti itu aja. Dan kalau memang kalian berkenan, boleh banget di-share ke teman-teman kalian agar semuanya kebagian informasi ini. Oke, sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.